Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitabul Jami', karya dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Masih di bab yang kedua tentang albir wassilah, berbuat baik dan menyambung tali silaturahim. Hadis yang ke-11, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka, akhrajahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabakhta maraqatan, apabila engkau memasak kuah, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Jadi apabila engkau masak sesuatu yang berkuah, yaitu seperti daging, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita perhatian dengan tetangga. Karena tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita setelah keluarga inti kita. Ya, setelah istri, anak-anak, ya. Maka yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Yang mana tetangga kita ini mengetahui, ya, mengetahui mungkin jumlah anak kita, nama dari anak-anak kita, apalagi sudah bertetangga puluhan tahun, ya, pasti sudah kenal seluk-beluk kita, tahu kapan kita masuk ke rumah, tahu kapan kita keluar rumah. Nah, kadangkala ketika kita datang dari safar atau dari kerjaan atau dari mana saja, ketika kita mau sampai di rumah, kita ketemu sama tetangga kita yang bisa jadi dia lihat bawaan kita, dicantel ada ayam bakar, dilihat sama tetangga kita, ya. Maka di sini anjurannya adalah kita berbagi sama tetangga kita, ya. Jadi kadangkala tetangga kita itu lihat apa yang kita bawa. Maka kalau dia sudah melihat apa yang kita bawa, hendaknya kita berbagi, ya. Ini anjurannya demikian. Karena khawatirnya dia sudah lihat ayam bakar, udah ngiler lah ibaratnya, ya. Apalagi nggak pernah makan ayam bakar misalkan, tetangga kita macam-macam, mungkin ada yang susah, sehingga dia ngelihat dia kepengen, ya. Maka hendaknya kita berbagi. Apalagi misalkan kita datang dari safar, kita keluarkan barang-barang kita, ya. Kemudian dia lihat oleh-oleh kita, dia tanya lagi, ya. Misalkan apa oleh-oleh, Pak? Taruhlah yang paling sering misalkan bakpia misalkan, ya. Saya dulu lama tinggal di Jogja. Bakpia misalkan. Oh, bakpia, Pak, misalkan. Berapa sekarang harga bakpia? Iseng dia nanya, ya. Maka kalau sudah seperti ini hendaknya kita kita berbagi. Kemudian kadangkala dia juga tahu apa yang kita masak, ya. Apa yang kita masak dia tahu, dia mencium aroma dari dapur kita, ya. Dia mencium, ya. Tetangga kayaknya lagi masak rendang nih, ya. Jadi hendaknya kita berbagi. Apalagi misalkan kita lama nggak berbagi,
Dia sudah nyium aja bau masakan di rumah kita, tapi kita nggak pernah berbagi. Maka ini hal yang keliru ya. Maka hendaknya kita berbagi dengan tetangga kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena tetangga ini adalah orang yang paling dekat dengan kita, maka biasanya kita sering clash sama tetangga kita, sering ada masalah. Entah dia terganggu dengan suara nangis anak kita, suara gaduh dari rumah kita, atau apa saja. Kadang-kala kita ada apa? Ada masalah dengan tetangga kita. Maka kalau kita suka berbagi sama dia, maka insya Allah masalah tersebut bisa hilang dengan apa? Sendirinya. Yang kadang-kala dia ada perasaan jengkel aja. Anaknya nangis di jam 12 malam, ada perasaan jengkel. Tapi besok pagi kita antar pecel ke rumahnya, hilang nggak perasaan jengkelnya, Pak? Ya, bisa hilang, ya. Karena disebutkan dalam hadis tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sedekah yang paling minimal, yaitu idza tobakh tamarokatan. Apabila engkau masak sesuatu yang berkuah, fa'aktir ma'ah, perbanyaklah apa? Kuahnya. Jadi kita bagi-bagi kuah bakso aja sama tetangga kita. Ya, ini minimal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mengajarkan kita bakhil, bukan mengajarkan kita pelit, tapi mengajarkan kepada kita sedekah yang paling minimal. Ya, sehingga kita nggak punya alasan untuk bakhil lagi. Gak punya alasan, karena kan manusia itu sifat dasarnya adalah bakhilnya, susah untuk mengeluarkan harta. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kita ini sangat mencintai harta, karena kita begitu cinta sama harta sehingga kita berat untuk mengeluarkan harta kita untuk berbagi. Ya, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sedekah yang paling minimal, yaitu dengan memberikan apa? Kuah, ya, dengan memberikan kuah, ya. Dan juga tingkat ekonomi orang itu kan berbeda-beda ya. Kalau dia kaya, dia bisa berbagi dagingnya, tapi kan ada orang itu tingkat ekonominya apa? Rendah, dia pengen berbagi, tapi dia nggak punya sesuatu yang pantas untuk dibagi lah ibaratnya. Maka diajarkan sama Nabi, ya, minimalnya bagi apa? Bagi kuah minimal. Kemudian pelajarannya juga dari hadis ini adalah jangan sampai kita meremehkan pemberian tetangga kita. Jangan sampai kita meremehkan pemberian tetangga kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah meremehkan pemberian dari sahabatnya. Kadang-kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang makan, itu cuma pakai roti sama cuka. Kita bisa makan nggak roti sama cuka, Pak? Kalau pempek pakai cuko enak ya. Roti pakai cuka ini susah ketemunya, ya. Tapi didatangi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dilarang untuk meremehkan pemberian dari tetangga kita. Jangan sampai kita ketika datang makanan dari tetangga kita, kuah doang dibagi-bagi, ya, jangan sampai kita meremehkan demikian. Tapi yang kita lihat adalah apa? Perhatiannya sama kita. Tandanya tetangga kita masih perhatian sama kita. Kadang-kala perhatian itu lebih besar daripada apa? Pemberian. Lebih besar daripada pemberian. Kita merasa ada perhatian dari tetangga kita, merasa apa? Merasa senang. Saya punya teman dulu kuliah di Madinah, ya, dia kuliah di Madinah. Kemudian kalau pulang ke Indonesia itu dia bawa binder untuk dikasihkan ke orang Arab, ya. Orang Arab ini punya pengaruh kuat ya di Universitas Islam Madinah. Cuma dikasih binder murah atau mahal? Murah ya, tapi ini nggak ada di Arabnya. Kasih binder, senang dia. Sampai dia kemudian mengatakan, kalau adikmu mau daftar ke sini, insya Allah anak bantu. Dan benar dibantu, masuk kuliah.
Jadi bukan dari pemberiannya, tapi dari perhatiannya. Ya, maka kita kalau mendapatkan kiriman, hadiah dari siapapun jangan kita tolak. Kalau memang kita nggak suka dengan pemberiannya tersebut, bisa kita serahkan kepada orang lain. Kita terima. Dengan kita terima itu dia akan apa? Akan bahagia. Kalau kita nggak suka, kita kasihkan sama orang lain. Kalau kita suka, langsung kita pakai. Misalkan kalau itu baju, kalau itu sesuatu yang bisa kita tampakkan kepada dia, langsung kita apa? Langsung kita pakai. Pastinya dia akan apa? Dia akan bahagia. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang dimaksud dengan tetangga? Ini mungkin sudah pernah kita bahas ya, yang dimaksud dengan tetangga. Tapi kita ulangi sedikit. Siapa yang dimaksud dengan tetangga? Ada yang mengatakan tetangga itu adalah 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah di samping kanan, 40 rumah di samping kiri. Juga ada yang mengatakan tetangga itu adalah yang mendengar azan dari satu masjid, ya. Maka kalau seperti ini cakupannya apa? Luas, apalagi di zaman sekarang. Suara mikrofon ada yang sampai 1 kilo, 2 kilo masih apa? Kedengaran. Berarti tetangga kita, tetangga kampung juga apa? Tetangga kita. Namun ini maksudnya adalah di zaman dahulu. Yang adanya itu tidak pakai apa? Pengeras. Juga ada yang mengatakan tetangga itu adalah yang mendengar iqomah. Yang mendengar iqomah. Ada yang mengatakan tetangga itu adalah yang sholat berjamaah bersama kita, terutama sholat subuh. Itu adalah tetangga kita. Ada juga yang mengatakan ini yang lebih kuat adalah kembalinya kepada urf, kepada adat. Kalau satu komplek gini disebut tetangga, maka itu adalah tetangga kita. Ya, apapun definisi daripada tetangga, maka tetangga yang paling dekat dengan rumah kita, maka dialah yang paling berhak untuk kita apa? Perhatikan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li jarain." Wahai Rasul, saya punya 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi. Kepada siapakah hadiah ini aku berikan? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ila aqrabihima minki babah. Yaitu yang pintunya lebih dekat dengan apa? Rumahmu. Jadi kalau kita bawa oleh-oleh ya dari kampung dan oleh-olehnya tidak banyak, maka yang paling berhak untuk mendapatkan oleh-oleh dari kita adalah yang paling dekat rumahnya dengan kita. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam agama kita sangat dianjurkan untuk memperhatikan tetangga. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil janb. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Ya. Jadi kita diperintah untuk berbuat baik kepada tetangga kita, sehingga sampai digandingkan ya dengan perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetangga itu ada 3 model ya. Tetangga itu ada 3 model. Yang pertama adalah tetangga yang punya 3 hak. Yang punya 3 hak itu siapa? Ya, kerabat ya. Dan dia adalah seorang muslim. Ya, hak dia yang pertama sebagai tetangga, yang kedua sebagai seorang muslim, yang ketiga adalah sebagai apa? Kerabat. Kemudian tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga yang muslim ya. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Kemudian tetangga yang punya 1 hak, yaitu tetangga yang non muslim. Maka dia punya 1 hak, yaitu hak sebagai apa? Tetangga. Maka kita perhatikan juga tetangga kita ini, meskipun dia apa? Non muslim. Jadi kalau kita punya oleh-oleh, kita kasih juga ya. Bahkan disebutkan dalam hadis
ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menyembelih seekor kambing, maka dia bertanya kepada keluarganya, "Ahdaitum li jarinal Yahudi?" Apakah kalian sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Ya. "Ahdaitum li jarinal Yahudi?" Apakah kalian sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa Jibril itu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu mendapatkan apa? Waris. Ya. Jadi ini menunjukkan besarnya hak tetangga yang hendaknya kita apa? Perhatikan. Sampai-sampai malaikat Jibril sering sekali berwasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan kita berbuat baik kepada tetangga yang non Muslim itu dibolehkan, ya. Artinya kita diperintahkan untuk berbuat baik juga kepada tetangga yang non Muslim. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, ya, kepada orang-orang kafir selama mereka itu tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian keutamaan yang berikutnya ketika kita berbuat baik kepada tetangga adalah berbuat baik kepada tetangga itu tanda keimanan. Semakin tinggi perhatian kita kepada tetangga, berarti keimanan kita semakin apa? Semakin tinggi. Kalau kita nggak perhatian sama tetangga, berarti keimanan kita juga ya nggak tinggi, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian yang berikutnya, orang yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang berbuat baik kepada tetangganya. Jadi orang yang terbaik di sisi Allah adalah yang berbuat baik kepada tetangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya, ya. Jadi sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik bagi tetangganya. Kapan kita tahu, Pak, kalau kita ini adalah tetangga yang baik? Kapan kita tahu kita merupakan tetangga yang baik untuk tetangga kita? Yaitu ketika dia senang dengan keberadaan kita. Dia senang dengan keberadaan kita. Dia senang bertetangga dengan kita. Berarti tandanya kita apa? Tetangga yang baik. Dia senang dengan keberadaan kita. Kalau kita pindah rumah, dia sedih, ya. Dia sedih, ya. Maka tandanya kita adalah tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa mengukur, ya, tetangga kita ini senang nggak dengan keberadaan kita, senang nggak dia bertetangga dengan kita. Kalau ternyata dia senang, berarti mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan dalam hadis khairul jirani indallah, sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan berbuat baik kepada tetangga adalah berbuat baik kepada tetangga itu tanda iman, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang hamba sampai dia mencintai untuk tetangganya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, ya. Jadi kalau kita ingin iman kita itu baik, iman kita sempurna,
maka kita mencintai untuk tetangga kita sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Artinya kalau kita senang kita punya mobil, maka kita juga senang kalau tetangga kita itu punya apa? Mobil. Kalau kita senang dagangan kita laris, maka kita pun juga senang kalau dagangan tetangga kita apa? Laris. Dengan itu maka iman kita bisa dianggap iman yang baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara ancaman mereka yang tidak berbuat baik kepada tetangga, yaitu tandanya mereka tidak memiliki keimanan yang sempurna. Jadi orang yang suka berbuat buruk kepada tetangga, tandanya imannya tidak sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya, wa madzaka ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasul? Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kemudian ancaman berikutnya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi mereka yang suka berbuat buruk sama tetangga itu ancamannya dimasukkan ke dalam neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya terkait wanita yang rajin sholat malam, rajin puasa, rajin sedekah. Namun wanita ini tu'dzi jiranha bilisaniha, suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada tetangga ini. Hiya finnar, dia tempatnya di dalam neraka. Ya. Jadi ini ancaman yang sangat keras ya bagi mereka yang berbuat buruk kepada tetangga. Kemudian yang ketiga, ancaman bagi mereka yang berbuat buruk kepada tetangga itu dosanya berkali-kali lipat. Dosanya itu apa? Double. Dosanya berbeda ketika kita berbuat jahat sama orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ayaznya rajul bi asyrati niswah aisar alaihi min an yaznya bimraati jarihi. Seandainya seorang itu berzina dengan 10 wanita, maka itu lebih ringan daripada dia menzinai istri tetangganya sendiri. Jadi dosanya double ketika kita menyakiti apa? Tetangga. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang yang dia berzina dengan 100 wanita yang belum memiliki suami masih lebih ringan daripada menzinai satu wanita namun itu adalah istri tetangganya. Ya, bayangkan berzina dengan 100 wanita, ya 100 wanita yang belum mempunyai suami masih lebih ringan daripada apa? Menzinai satu wanita namun dia adalah istri tetangganya. Namun bukan berarti langsung kepikiran pengen zina, Pak. Ternyata masih lebih ringan. Tapi ini adalah sebagai gambaran bagaimana menyakiti tetangga itu dosanya apa? Dosanya double. Kemudian diantara ancamannya adalah dianggap imannya juga tidak sempurna, ya. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i. Bukan seorang mukmin yang dia kenyang tapi tetangganya apa? Kelaparan. Maka kita perlu untuk memperhatikan tetangga kita, terutama mungkin tetangga kita yang sudah lama tidak punya pekerjaan. Perlu untuk kita lebih perhatian sama dia. Bisa jadi dia nggak makan sama keluarganya, ya sudah 2 hari dia tidak makan, namun dia malu untuk meminta apa? Meminta-minta. Maka kita kirim makanan kepada mereka. Kemudian di antara ancamannya adalah bisa jadi kita terhalang masuk surga. Gara-gara ada tetangga kita nanti pada hari kiamat menghalangi kita, menahan kita. Jadi kita nggak bisa langsung masuk surga duluan. Ya, sudahlah hisab panjang, ketika mau masuk surga ditahan pula sama apa? Tetangga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kam min jarin muta'alliqun bijarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak tetangga yang menahan tetangganya nanti pada hari kiamat.
tetangganya mengadu, ya Rob, hada aghlaqa babahu duni famana ma'rufahu. Ya Allah, ini tetanggaku dahulu dia menutup pintu rumahnya dariku, dia tidak mau berbuat baik kepadaku, ya. Jadi kita nggak bisa langsung masuk ke dalam surga ketika kita tidak perhatian sama apa tetangga kita. Dia gedor-gedor rumah kita tapi kita tidak apa bukakan pintu, ya, kita tidak mau membantu dia. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis yang pertama yang kita bahas, ya, sebagai pengulangan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim dalam urusan hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan padanya di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini salah satu daripada hadis yang ada kaitannya dengan kaedah yang agung, ya, yaitu kaedah al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan, ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tapi yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini adalah man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim dari penderitaan-penderitaannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya pada hari kiamat. Ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang itu akan mengalami yang namanya kesulitan, akan mengalami yang namanya kesusahan. Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya apa? Kesulitan. Dan kesulitan itu kan beraneka ragam, bermacam-macam. Ada kesulitan dalam hal ekonomi, dalam keluarga, ya. Kemudian dalam apa lagi, Pak? Macam-macam lah, ya. Kesulitan itu beraneka ragam. Kemudian level kesulitan itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang levelnya itu sedang, ada yang levelnya itu apa? Benar-benar kesulitan dia. Levelnya apa? Levelnya itu sudah level tingkat tinggi, ya. Jadi kesulitan itu beraneka ragam dan level daripada kesulitan itu juga beraneka ragam. Maka kita diperintah untuk memberikan perhatian kepada saudara kita sesama muslim. Dan yang disebutkan dalam hadis ini adalah kesulitan yang levelnya itu tinggi, ya. Kalau level-level yang mudah itu ya kita juga bantu, tapi kita lebih perhatian kepada saudara kita yang tertimpa kesusahan yang levelnya apa? Tinggi. Makanya di sini disebutkan dengan lafaz man naffasa.
siapa yang membantu saudaranya bernafas. Ya, jadi siapa yang membantu saudaranya bernafas. Artinya orang itu kan kalau dalam kondisi susah, dia tuh seperti seolah-olah susah untuk bernafas. Ya. Ketika kesusahannya itu kita bantu, nah dia bisa bernafas dengan apa? Dengan lega. Ya. Jadi tandanya di sini adalah kita membantu saudara kita yang kesulitan dengan kesulitan yang sangat sulit. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwasanya seorang Muslim itu dengan Muslim yang lainnya itu seperti satu apa? Satu tubuh, ya, seperti satu tubuh. Idza shtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Jadi kalau ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh ini akan ikut apa? Merasakannya dengan bergadang atau apa? Demam. Jadi kalau kita sakit gigi, nah ini seluruh tubuh ikut merasakan demam, ya, panas kaki kita, badan kita panas, atau kita nggak bisa apa? Nggak bisa tidur. Kalau sudah sakit apa? Sakit gigi atau sakit yang lainnya, maka seluruh tubuh ini akan ikut merasakan. Demikianlah digambarkan dalam hadis kita dengan saudara kita sesama Muslim, sehingga ketika ada yang kesulitan, kesusahan, maka kita juga ikut apa? Merasakan. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya yang mengalami kesulitan itu adalah non-muslim, kita bantu atau enggak? Yang mengalami kesulitan itu non-muslim, bantu atau tidak? Ya, kita bantu. Ya, dalilnya apa dalilnya? Kita membantu ya non-muslim apa dalilnya? Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Kepada siapapun kita berbuat baik. Bahkan kepada hewan, ya. Anjing sekalipun, ya, anjing sekalipun disebutkan dalam hadis ketika ada pezina yang dia ngambil minum di sumur, ketika naik melihat anjing yang kehausan, maka dia turun lagi ke dalam sumur, dia ambil air dengan digigit sepatunya, ya, kemudian dia berikan kepada anjing, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ini hewan, ya, ini hewan, dan hewannya bukan hewan yang mulia, ya, tapi adalah seekor anjing. Maka bagaimana dengan manusia? Oleh karenanya kalau misalkan ada orang yang ketabrak di jalan, jangan kita lihat nih non muslim atau non muslim ini, ya. Tapi hendaknya kita langsung apa? Bantu tanpa kita melihat apa agama dia. Kalau kita membantu non muslim saja itu dianjurkan dan kita mendapatkan pahala, apalagi kalau yang kita bantu itu adalah seorang muslim, ya. Jadi apalagi yang kita bantu itu adalah seorang muslim, apalagi yang kita bantu itu adalah seorang mukmin, ya, karena muslim sama mukmin mana yang tingkatannya lebih tinggi, Pak? Yang mukmin, ya. Jadi kalau yang kita bantu adalah seorang mukmin, maka pahalanya akan lebih besar lagi. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan kita membantu saudara kita sama muslim itu juga umum, ya. Bisa kita bantu dengan harta kita, bisa kita bantu dengan kata-kata kita, motivasi. Misalkan dia lagi ada masalah dengan keluarganya, kita luangkan waktu untuk memberikan nasihat, motivasi kepada dia, ya. Bisa dengan tenaga juga kita bantu saudara kita. Ketika kita nggak punya harta, yang kita punya adalah tenaga, maka kita membantu tetangga kita atau saudara kita yang kesusahan itu dengan tenaga kita. Misalkan dia mau pindahan rumah, dia nggak mungkin dia kerja sendiri, apalagi barangnya banyak, maka kita kita bantu dengan tenaga kita. Dan membantu seorang muslim itu nggak mesti kita membantu sampai tuntas, ya. Tapi termasuk daripada membantu adalah dengan meringankan. Misalkan ada saudara kita yang dia kesusahan membayar SPP anaknya, misalkan, ya, sudah nunggak 10 tahun misalkan. Ada nggak, Pak, yang nunggak 10 tahun, ya? Dulu saya di pesantren tuh ada teman-teman itu yang sampai lulus masih nunggak, ya.
Sehingga ketika bapaknya sampai meninggal pun dia datang ke pesantren. Dia sudah kerja ya, dia sudah punya uang, dia datang. Dulu abi saya sepertinya belum bayarkan SPP saya. Dibuka datanya keluar, masih ada. Ya. Datanya itu masih ternyata nunggak sampai berapa tahun. Kemudian ketika mau dibayar sama mudirnya ini langsung dinolkan ya. Tapi dia tetap mau bayar. Udah nol ya. Sudah diikhlaskan. Jadi bisa jadi ada orang-orang yang dia kesusahan bayar sekolah, bayar operasi orang tuanya, bayar kontrakan, kemudian kita bantu ya. Mungkin tunggakannya 10 juta ya, kita bantu 500.000, kita bantu 2 juta. Ini termasuk daripada apa? Kita membantu saudara-saudara kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membantu saudara kita yang mendapatkan kesulitan dan kesusahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan juga membantu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitan-kesulitan kita nanti pada hari kiamat. Dalam lafaz ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membantu kita atau menghilangkan kesulitan kita di dunia, tapi hanya disebutkan menghilangkan kesulitan kita nanti pada hari kiamat. Kenapa tidak dihilangkan kesulitan kita di dunia? Disebutkan bisa jadi kita nggak punya kesulitan di dunia ini. Ya, bisa jadi kan ada orang yang dia tuh nggak punya penderitaan di dunia. Anaknya banyak, kemudian hartanya banyak, ya, hidupnya lempeng, ada nggak? Ada ya. Jadi ya adalah kesusahan, kesulitan, tapi kesusahan-kesusahan yang sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa tidak disebutkan dia mendapatkan atau Allah tidak menghilangkan kesusahannya di dunia? Karena kesusahan di dunia itu bila dibandingkan dengan kesusahan pada hari kiamat nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya kesusahan di dunia. Sesulit apapun penderitaan, kesusahan di dunia itu masih bisa dihadapi. Masih bisa apa? Dihadapi. Tapi kalau penderitaan, kesusahan di akhirat tuh nggak bisa untuk apa? Dihadapi. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya ya, yaitu dengan menghilangkan penderitaannya nanti pada hari kiamat. Karena penderitaan pada hari kiamat itu sangat berat sekali ya. Yang disebutkan ya, kita sering sampaikan, nanti pada hari kiamat seluruh manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak bersunat. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Sehingga orang-orang itu tenggelam dengan keringat-keringat mereka sendiri. Ada yang keringatnya menenggelamkan, ada yang keringatnya di dadanya, ada yang sampai di kakinya. Ya. Bahkan saking dahsyatnya hari kiamat, itu disebutkan di dalam Al-Quran, kalau anak kecil melihat kedahsyatan hari kiamat, itu rambutnya langsung apa? Beruban. Ya. Yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana Allah menjadikan anak-anak itu menjadi beruban, menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lafaz yang kedua, wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seseorang yang sedang mengalami kesulitan karena hutang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan dia di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi siapa yang memudahkan saudaranya sesama muslim ya dalam urusan hutang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya nanti urusannya di dunia maupun di akhirat. Dan hutang itu hal yang membuat seorang itu dia galau, ya, membuat orang itu apa? Galau. Orang kalau dia punya hutang itu pasti apa? Galau. Jadi dalam agama kita yang namanya hutang itu dibolehkan. Dalam agama kita yang namanya hutang itu dibolehkan. Namun jangan sampai apa? Menjadi kebiasaan dan berlebihan. Ya, tapi ada kalanya seorang itu dia butuh yang namanya apa?
hutang. Ketika dia terjepit, orang tuanya sakit, harus dioperasi, ya dia butuh apa? Biaya. Ya, dan dia nggak punya biaya sehingga dia ya mau nggak mau harus apa? Berhutang. Dan orang ketika dia punya hutang itu dia akan mengalami penderitaan, kegalauan, ya, kesusahan, rasa takut yang berlebih. Ya. Makanya pernah kita sampaikan ya terkait dengan hutang ini, bahwasanya makhluk Allah terkuat di muka bumi itu apa? Masih ada ingat nggak makhluk Allah terkuat? Itu disebutkan yang paling kuat itu gunung. Namun gunung bisa dikalahkan sama besi. Ya, gunung bisa dikalahkan sama besi. Ya diambilin apa? Pasirnya, batunya dipecahkan sama besi. Dan besi kalah sama apa? Sama api. Api kalah sama air. Air kalah sama apa? Sama awan, ya. Angin disedot sama air, disedot sama apa? Awan. Awan kalah sama apa? Sama angin. Angin kalah sama siapa? Sama manusia. Ya, manusia bisa nangkis-nangkis angin. Manusia kalah sama apa? Kalah sama mabuk. Ya. Mabuk bisa dikalahkan sama apa? Sama tidur. Nah, kalau sudah mabuk, tidur selesai. Nah, tidur dikalahkan sama apa? Tidur, Pak. Tidur dikalahkan sama galau. Kalau sudah galau bisa tidur atau enggak? Sudah nggak bisa tidur. Nah, berarti makhluk kalau terkuat ini galau. Ya, makhluk terkuat adalah apa? Galau. Ya. Dan galau yang paling galau itu adalah galau karena apa? Hutang. Ya, galau karena hutang. Karena hutang. Makanya disebutkan la hamma illa hamuddain. Tidak ada kegalauan kecuali galau karena hutang. Dan orang yang ketika dia terlilit hutang itu dia dalam kondisi yang ketakutan. Apalagi kalau sudah ditagih, ya datang debt collector. Ya, saya punya kerabat itu dia utang online namanya apa? Utang online? Pinjol ya, pinjol. Suaminya pinjol, ya, suaminya pinjol. Mungkin istrinya nggak tahu. Mungkin sudah jatuh tempo, ya, didatangin rumahnya. Datangin suaminya lagi pergi lagi kerja, didatangin rumahnya. Takutan istri. Namanya biasa debt collector kan serem-serem ya. Ya didatangin, takutan, ditagih. Ya. Akhirnya sampai ibaratnya diungsikan, ya diungsikan, dipulangkan, ya dipulangkan ke rumahnya atau pokoknya diungsikan, ya. Kemudian dia cari-cari supaya bisa bayar apa? Pinjol. Jadi terlilit hutang itu membuat orang ketakutan, apalagi sudah jatuh tempo, kemudian apa? Kemudian ditagih. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan terlilit hutang. Kemudian Nabi ditanya, kenapa? Kok sering sekali engkau berdoa dengan doa ini wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena orang itu kalau dia sudah berhutang, haddatsa fakadzab, berkata maka dia akan apa? Berdusta. Wa wa'ada fa akhlaf, dan kalau berjanji maka dia akan apa? Menyelisihi. Oleh karenanya kalau orang itu dia terlilit hutang, kemudian kita bantu, maka dia akan merasa bahagia, dia akan senang. Dan membantu orang yang terlilit hutang itu ada tiga, ya. Membantu orang yang terlilit hutang itu ada tiga. Yang pertama adalah dengan menambah masa tempo, ya. Jadi dia punya hutang sama kita, ya, itu janjinya mau bayar tahun depan, tapi ternyata sudah jatuh tempo dia belum apa? Bayar. Maka kita kasih tempo lagi 1 tahun. Maka ini termasuk daripada apa? Membantu orang yang terlilit hutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ada orang yang kesulitan, maka tundalah sampai dia mendapatkan kemudahan untuk membayar. Kemudian yang kedua adalah dengan memotong sebagiannya, ya, memotong apa? Sebagiannya. Jadi misalkan hutangnya 10 juta, maka kita sampaikan sudah nggak usah 10 juta, bayar aja apa? Setengahnya misalkan, ya, atau bayar aja 7 juta, 3 juta saya maafkan.
Kemudian yang ketiga adalah melunasi. Kemudian ini yang berat ya. Ini berat. Melunasi ini apa? Ini berat. Kadang-kala utang 2 juta aja kita lunasi berat, apalagi kalau jumlahnya apa? Banyak ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang bisa melunasi. Allah mengatakan wa antasaddaqu khairul lakum. Apabila engkau bersedekah, maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi kalau kita memberikan kemudahan bagi orang yang terlilit hutang, maka janji Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Dan memberikan kemudahan bagi orang yang terlilit hutang itu diantara keutamaannya adalah termasuk dari amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dada saudaramu sesama muslim. Kita buat orang senang, kita buat orang bahagia, itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Au takshif anhu kurbah, atau engkau menghilangkan kesulitannya. Au taqdi anhu dayina, atau engkau melunasi hutangnya. Au tatrudu anhu ju'a, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Ini adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah membantu orang yang terlilit hutang. Kemudian diantara keutamaan membantu orang yang terlilit hutang adalah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya diampuni oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, malaikat bertemu dengan ruh seseorang. Ya. Kemudian ruh ini ditanya sama malaikat, adakah kebaikan yang kau kerjakan ketika di dunia? Maka dia mengatakan, kayaknya nggak ada, saya nggak punya kebaikan. Maka kata malaikat, coba ingat-ingat lagi, siapa tahu ada kebaikan yang kau miliki. Maka kemudian dia teringat dengan kebaikannya, dia mengatakan, dulu saya pernah menghutangi orang-orang. Kemudian saya perintahkan kepada budak saya untuk memberikan tempo kepada mereka yang kesusahan membayar hutang, dan memberikan keringanan bagi mereka yang mampu membayar hutang. Jadi yang belum bisa bayar dikasih tempo, yang bisa bayar hutangnya dipotong. Hutang 5 juta cuma ditagih setengahnya. Maka malaikat mengatakan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tajawazu anhu, berikan maaf kepada dia, ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keutamaan yang sangat besar ya bagi mereka yang membantu orang yang terlilit hutang. Kemudian di antara keutamaannya juga ya, orang yang membantu saudaranya yang terlilit hutang itu akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhilli. Siapa yang memberikan tangguh ya kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepadanya nanti pada hari kiamat ya. Jadi siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang kesulitan membayar hutang, Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada dia nanti pada hari kiamat. Yang tadi sudah kita sampaikan, nanti pada hari kiamat matahari didekatkan sejarak 1 mil sehingga orang kepanasan. Maka siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang terlilit hutang, dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Kemudian juga diantara keutamaannya adalah dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang yang lapang dada ketika berjual, lapang dada ketika membeli, dan lapang dada ketika menagih haknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dia. Mendapatkan doa dari Nabi, rahimallahu rajulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan bagi mereka yang memberikan hutang ya kepada saudaranya, itu dihitung sedekah ya. Jadi kalau kita ngutangi saudara kita 10 juta, maka seolah-olah kita sedekah setiap hari 10 juta ya. Kalau kita ngutangi 50 juta, berarti setiap hari kita bersedekah 50 juta. Jadi membantu seorang, memberikan hutangan itu utamanya sangat besar. Dianggap seperti kita bersedekah. Jadi kalau sudah jatuh tempo dan dia belum bisa bayar, kita kasih tempo, maka kita sedekahnya itu 2 kali lipat. Jadi kalau kita ngutangi 10 juta, kalau sudah jatuh tempo, maka kita seolah-olah sedekah setiap hari 20 juta ya. Kira-kira ada nggak yang sedekah setiap hari 20 juta? Berat ya. Jarang ada orang yang bisa setiap hari 20 juta. Tapi kalau kita ngutangi orang, maka seolah-olah setiap hari kita sedekahnya 20 juta sampai dia mampu membayar hutang kepada kita ya. Ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang memberikan hutangan kepada orang lain. Jadi kalau misalkan sudah jatuh tempo dia belum bisa bayar, kita tambah temponya, kita sedekahnya itu 2 kali lipat ya. Terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan ada seorang sahabat yang dia dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan, yaitu sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini kalau nggak salah pimpinannya Khazraj ya, pimpinannya Khazraj, dan dia yang hampir dibaiat untuk menjadi khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang yang luar biasa, suka membantu. Jadi keluarganya ini memang dikenal orang yang suka berderma, suka bersedekah. Jadi kalau sahabat-sahabat lain itu bantu ahlus sufah itu apa? Yang tinggal di masjid, yang nggak punya tempat tinggal, itu kalau habis salat isya bawa 1 orang, bawa 2 orang untuk makan malam di rumahnya. Kalau Sa'ad bin Ubadah itu 80 orang. Setiap hari selesai salat isya dibawa 80 orang untuk makan di rumahnya. Dan disebutkan kalau ada orang yang berhutang, maka dia hutangi ya. Dia hutangi. Bahkan sifat baiknya Sa'ad bin Ubadah ini tertular kepada anaknya yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ya, bisa dibaca sejarahnya. Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah itu dibawa anaknya kepada Nabi, jadikan dia pembantumu wahai Rasul, jadikan pembantu ya. Kalau Anas bantu di rumah, kalau Qais bin Sa'ad ini bantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar ya, dalam perjalanan. Dan dia orang yang badannya besar ya, kalau sudah naik onta naik kuda itu kakinya masih gewer-gewer lah ibaratnya, masih nyentuh tanah, saking besar dan tingginya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dan dia seorang yang baik ya, tertular sama orang tuanya, suka ngutangin ya. Bahkan kalau ada orang yang mau bayar hutang, itu ditolak sama dia. Disebutkan ketika dia nolak orang yang mau bayar hutang, dilihat sama Abu Bakar sama Umar, mau ditegur ini Qais, ini anak bisa membahayakan uang orang tuanya ini ya, ibaratnya mau dibayar hutangnya malah ditolak ya. Ditegur sama Umar, kebetulan lewat ayahnya. Maka Sa'ad bin Ubadah pun berteriak, siapa yang membantu aku melawan Abu Bakar sama Umar? Dia ngajari anak saya supaya bakhil ya. Paham gak tuh Mbak? Jadi anaknya ini mau dibayar hutangnya malah ditolak ya. Gak usah, bawa aja ibarat. Dilihat sama Abu Bakar, ini anak ini bisa merugikan orang tua.
Maka ditegur sama Abu Bakar dan Umar. Bapaknya lewat saat bin Ubadah. Langsung teriak, siapa yang mau bantu aku melawan Abu Bakar dan Umar? Dia ngajari anak saya untuk apa? Bakhil. Makanya disebutkan Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini pernah jual tanah. Ketika selesai jual tanah, maka dia suruh orang teriak di pasar. Siapa yang mau hutang datang ke rumahnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kira-kira langsung banyak nggak yang datang? Ya, langsung banyak ya. Antum habis sholat Jumat langsung ngasih pengumuman. Yang mau hutang silahkan datang ke rumah saya. Insya Allah apa? Ramai rumah antum. Ngantri orang mau apa? Hutang. Kemudian disebutkan Qais bin Sa'ad ini sakit. Ya, dia sakit. Ketika dia sakit dia sedih karena nggak ada yang jenguk dia. Dia ngomong sama istrinya, kok nggak ada yang jenguk saya? Salah apa saya sama orang-orang? Kok sampai nggak ada yang jenguk? Kata istrinya, mereka takut jenguk kamu nanti ditagih hutangnya. Akhirnya Qais kasih pengumuman, siapa yang punya hutang sama Qais, semuanya lunas. Ya. Maka ketika diumumkan ini, akhirnya orang-orang ramai datang ke rumahnya Qais sampai pintu rumahnya Qais ini apa? Jebol karena saking banyaknya orang yang datang ke rumah beliau. Ya, jadi kalau kita membantu orang yang telit utang, tadi membantu ada 3 ya. Yang pertama adalah ngasih tambahan tempo. Wah, ini yang paling ringan. Kemudian yang pertengahan adalah apa? Memangkas, ya, memotong sebagiannya. Dan yang paling tinggi itu adalah apa? Melunasi, ya. Dan ini berat ya ketika kita melunasi. Maka kita ambil yang pertama yaitu menambah apa? Tempo. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan itu, kalau salah satu asma zakat itu kan salah satunya orang yang mempunyai hutang. Pesan ada ya dari 8 asnafi Iya. punya hutang. Terus kemudian orang ini sudah yang lama punya hutang tuh, entah dia lupa entah bagaimana, tidak melunasi, mau ditagih sudah lama, yang ditagih nanti akan memberatkan dia. Pikirannya karena ada 8 asma, salah satunya adalah zakat itu bisa diberikan kepada orang yang mempunyai hutang. Apakah hutang yang dulu pernah dipinjam itu diikhlaskan, diniatkan untuk zakat? Ya, Allah taala alam, nggak bisa ya, nggak bisa kita niatkan untuk zakat. Ya udah, itu antum utang sekian, udah itu zakat buat antum sudah. Artinya nggak usah apa, nggak usah bayar, anak ikhlaskan, itu saya anggap sebagai apa? Zakat saya. Ya, Allah taala alam. Bukan orangnya nggak ada, orangnya Sudah nggak ada ya. 10-20 tahun yang lalu. Dan itu juga tidak dari beberapa ya, cuman kalau menagihnya sudah rasanya sih tidak ya. Untuk mengasih informasi aja udah rasanya sudah tidak enak. Memang ya sudah sekian lama kejadiannya. Cuman lupa dulu pernah waktu aku masih punya utang ya dulu. Tapi lama-lama kalau lama gini seperti itu enggak saya. Supaya tujuannya bukan untuk ini, tapi tujuannya supaya kalau kita niatkan untuk zakat, dan dia jadi lunas. Udah saya niatkan zakat untuk dia. Dia juga
Jadi, orang yang berhak dia ya. punya hutang, apakah masuk dalam asnaf itu? Ya. Ya kalau memang Sebenarnya memang orang yang pelit hutang itu dia termasuk mustahik ya, termasuk yang berhak menerima, termasuk yang berhak menerima ya, mustahik zakat ya. Kalau dia memang tidak mampu bayar, bukan nggak mau bayar ya, dia mampu tapi nggak mau bayar, beda lagi. Jadi dia memang terlilit hutang, nggak bisa bayar, termasuk dari mustahik zakat ya. Jadi kalau mungkin sih bukan mustahik, orangnya sih kaya, sebenarnya kalau mau bayar, orang mau cuma berapa, karena 100.000 tahun 98 misalnya tahun 98 itu ya bayar. Tapi kalau sekarang 100.000 apa artinya gitu loh? Kalau don dia sudah ini dia lah 100.000 sih, ya bayar aja. Ya. Cuma dia yang mungkin dulu dia lupa ya segala macam nggak tahu. Atau jadi mau bayar juga nggak enak. Kalau begitu kita ikhlas, kita bebasin, tapi tidak kita anggap sebagai zakat kita ya, kita tidak anggap itu sebagai zakat kita, tapi kita ikhlaskan ya. Tadi ini ya, masuk ya ke dalam pembahasan kita, kalau kita ikhlaskan ya, maka tetapi bagi si pemungut hutang, apakah dia juga bebas? Kalau zakat pikiran saya udah kita kasih kamu gitu. Tapi ya. kalau enggak ya sudah, saya ikhlas, sudah siap. Ya. Apakah dia juga bebas dari hutang? Kalau kita sudah mengikhlaskan, dia bebas dari hutang. Nah, kalau kita sudah saya ikhlaskan, saya tidak akan tagih di akhirat ya, maka dia sudah nggak ada tanggungan lagi lah ibaratnya sama kita. Berarti kita nggak punya hak nanti pada hari kiamat untuk apa? Menagih ya. Kita nggak punya, kita sudah maafkan dia, kita sudah ikhlaskan, maka itu dari kebaikan kita yang tadi kita sudah sebutkan keutamaannya. Allah akan memaafkan kita, memudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Seperti itu. Kalau ada orang meninggal yang suka punya hutang supaya itu, kalau kita tidak enak untuk menyampaikan juga sudah kita ikhlaskan aja gitu ya. Kan misalnya ada saudara, tetangga, apa siapa gitu kan punya hutang, ya hutangnya mau nggak seberapa atau seberapa, kadang-kadang mau nyampein orang yang udah meninggal itu nggak enak juga. Nah itu ya sudah, dia juga terbebas berarti kalau kita ikhlaskan. Ya kalau kita ikhlaskan, dia terbebas. Sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang meninggal, mau disolatkan sama Nabi. Nabi tanya, punya utang nggak orang ini? Ada, wahai Rasul. Mundur Nabi, nggak jadi mensolatkan. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, hutangnya saya yang tanggung. Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maju untuk mensolatkan. Jadi ini beratnya hutang ya. Orang itu kalau dia punya hutang, maka dia tertahan di pintu surga ya. Bahkan sekalipun dia misalkan mati syahid ya, dia ikut jihad kemudian mati syahid, tapi punya hutang, meskipun mati syahid ibaratnya sampai disebutkan dalam hadis ya, dia perang mati, kemudian dihidupkan, perang lagi, mati syahid lagi, dihidupkan lagi, perang lagi, mati syahid lagi. Kalau punya hutang tetap tertahan di pintu surga. Namun kalau kita maafkan ya, maka ya dia terbebas dari hutang. Namun yang namanya hutang ini kalau kita misalkan mau menagih, kita tagih ya, ibaratnya jangan pekewoh ya, jangan berat ya, apalagi kalau misalkan berat ya hutangnya, kita tagih ya, kita ingatkan daripada nanti urusan dia di akhirat ya semakin berat ya, boleh kemudian kita kita tagih ya. Wallahu taala. Yang misalkan di dalam masa itu ya. Iya. Ya kalau udah utangnya berlebih ya, ibaratnya udah besar, tagih nggak masalah. Ya. Ya, artinya tadi kan sudah kita sebutkan
eh, udah jatuh tempo tapi kita masih tambah, ya itu sudah pahala. Itu sudah pahala, artinya kita sudah kasih tempo, itu sudah pahala. Keikhlasan kita itu ada hati-hati ya, setiap pernah bilang Ustaz, istiadat terus bilang ya nanti aja kalau dia meninggal kita samperin. Besoknya meninggal Pak karena COVID. Ya kan? Iya. Ya Allah, aku minta ya Pak. Ya kan Ustaz? Nanti cuma 3 ikhlas, belum Ustaz ya Ustaz. Tapi Anda juga ramai ya Ustaz, bilang itu ya. Pada saat yang berhutang itu suaminya meninggal, sekian tahun Anda baru tahu dia cuma anak ya kan? Itu sih, cuma meninggal loh. Terus tapi itu sukses gini ini. Ada dikasih sama teman Anda informasi, terus sedikit sukses ya Ustaz. Kita punya bukti loh, di pinjaman. Tapi isi bukti lah mana sih? Bisa aja bapak Anda sudah bayar. Ya kan bisa sampai punya kami saya. Saya berpikir daripada saya rame, saya cari baiknya yang Ustaz bilang nanti surga aja. Gitu, Pak. Kadang-kadang ikhlas itu tidak bisa secepat kita Ustaz ya. Iya. Karena ikhlas gitu. Itu mungkin kalau jumlah besar gitu ya. Gak berat gitu loh. Iya. Dia pada saat saya 2 kali pilih itu Ustaz ya. Tapi dia biasa yang selalu bilang pasang badan jumlah besar juga. Padahal dia mampu. Udah, dia lebih baik dari umumnya Pak. Karena dia berpikir ini karena kita belajar agama ya Ustaz ya. Dan dia nggak Ustaz lagi nggak belajar agama. Gua dari sini, gua masih punya akal gitu Pak. Jadi banyak orang seperti itu yang dimudahkan sama polisi ya Ustaz ya. Dimudahkan sama polisi. Jadi dia menyalahkan badan, ditahan sekarang ditahan. Kondisi sih 4 tahun, tapi jauh ini kan ada remisi. Presiden gini walau. Jadi ya itu kalau usaha pertama, mudah-mudahan yang bosan itu ya. Utang itu agak repot untuk yang dihutangkan gitu. Iya. Kalau orang belakang tidak itu kan selain ada semacam ada perjanjian juga ada saksi gitu kan ya. Ada saksi. Iya. Gitu ya. Tapi itu yang baiknya sih begitu ya kan. Jadi fitnah sepertinya ini kan. Tapi beberapa yang teman saya yang bilang itu yang bagi orang itu ada saksi teman saya justru saya yang saksi itu bilang ya ditulis nggak kita tulis buktinya ada. Tapi pada saat saya balik ke Indonesia mana kita udah bayar sama suami saya sukses kok gitu. Udah kasih yang tanya dong saya bisa kasih keluarganya menjolimi suaminya. Tapi kelas kita Pak Joko agak jadian kita seperti saya begini karena jadi nggak ikhlas semua nih Pak. Pasti begitu dulu ya kan. Isi saya bicara itu aja saya nanti juga nggak usah terjadi surat itu nggak boleh sebetulnya. Tapi bahasa isi saya cuma tiba-tiba ya udah nanti kita datang kalau dia meninggal lagi. Suami saya dikabarin bulan meninggal tapi ya Allah saya ya Allah kalau ada sesuatu anu bisa keluar nggak terjawab kan? Sebenarnya itu bukan doa sih, bukan ya. Cuma niat kalau meninggal kita maafin, kita datangin. Kalau istri saya udah gimana? Nanti kalau meninggal kita datangin. Kita datang. Tapi masa ada udah meninggal, saya pikir istri kalau kadang-kadang seperti itu. Kalau udah jumlah besar untuk ikhlas ya. Iya. Nih kalau jumlah besar ya memang repot ya. Ya. Tapi untuk saat ini pasang badan. Ya. Sebetulnya kan utang itu pada dasarnya kalau tidak kepepet kan nggak boleh ya. Bukan untuk apa namanya ya kepentingan yang mendadak yang kepepet lah istilahnya. Kan misalkan kami bukan orang yang utang itu kepentingan yang mendadak tapi kebutuhan gitu. Nah itu gimana hukumnya saja? Ya kembali lagi tadi. Ya sebenarnya dibolehkan ya kita berhutang. Mungkin dalam kondisi kita juga tidak kepepet, tapi ada kebutuhan misalkan ya. Sebenarnya sudah punya motor misalkan, ya motor udah bagus cuma pengen yang lebih bagus. Tapi dia mengukur dirinya, dia bisa mengukur. Saya kalau misalkan bisa bayar, nah, ini
nggak masalah kalau dia bisa mengukur, ya. Artinya dengan penghasilan saya sekian, saya mampu untuk kredit ya, kredit syar'i misalnya, itu nggak masalah, ya. Nggak masalah kalau misalkan dia, kalau kredit, Saya juga udah punya motor, dia punya mobil gitu kan. ya, Dia utang gitu ya. ya untuk gaya hidup lah ya. Kalau yang nggak sakti gitu, Ah. ya maksudnya yang teman sama teman lah gitu. Nah, abunya dulu dong dengan dia utangan gitu. Ya, nah, kalau sudah kredit yang nggak syar'i ya double ya. Kalau syar'i nggak masalah dan dia bisa mengukur dirinya, dia tidak membebani lah. Karena tadi sudah kita sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling sering doa itu berlindung dari hutang, ya, berlindung dari hutang. Karena kalau sudah hutang tadi orang suka dusta sama suka melanggar janji, ya. Jadi kalau bisa nggak punya hutang itu lebih enak ya, hidup sederhana apa adanya. Tapi pada asalnya ya tadi boleh saja, namun jangan sampai berlebihan dengan gaya hidup akhirnya terjebak hutang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Zaman dulu yang berhutang nggak usah itu sekarang. Zaman sekarang yang berhutang nggak usah itu. Karena berpikir gimana mengaji lagi, gimana. Hari ini aku jujur hari ini baru ke anggota ya. Anggota. Mudah-mudahan hari ini saya baru ke anggota ya. Kursi yang saya hormati besar. Tapi dulu kalau saya bantu ada hitungan. Ya udah nggak apa-apa juga. Saya nggak perlu saya udah nggak apa-apa. Itu saya berpikir juga. Nah, saya bilang kalau berhasil saya kasih. Enggak. Iya, karena dia nggak juga besar. Tapi kalau nggak berhasil, saya nggak mau dong 100%. Dia sekarang yang bikin. Kalau gitu saya pikir lagi, wah berarti kamu berpikiran bahwa cukup lagi, berhasil nggak berhasil, saya nggak fokus kan gitu, Ustaz. Iya. Ya, nggak bisa gitu. Ada harus kasih syarat benar. Ya, ini saya masih kasih salah lagi ya. Dia berpikir orang. Berarti saya harus berhasil, ya harus berhasil. Kalau nggak berhasil, saya nggak mau permintaan kamu 10%. Karena dia pun juga besar loh. Nggak berhasil dia dapat itu, saya Tekor lagi. orang lain nggak mungkin dia mikir, ya bisa begitu. Wah, berarti kamu berpikirnya saya tagih berhasil nggak berhasil, saya dapat 10%, kayak gitu. Karena ada ini, ya saya mau isi saya nih, kita begini duit kita kok susah banget. Ya. Ya hidupnya joy-joy aja gitu. Mungkin kita tutup dulu ya. Ya. Enak. Siap-siap ya. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.